Suatu ketika, di saat para Majus melihat ke langit, nampaklah di timur langit sebuah bintang yang berbeda sinarnya dari bintang-bintang yang lainnya. Lihat, itu bintangnya. Mari kita cari tahu apa artinya. Para Majus pun mencari tahu arti dari kemunculan bintang tersebut, dan mereka pun memahami artinya. Bintang itu menunjukkan bahwa seorang raja Yahudi yang baru telah dilahirkan. Segera mereka bergegas pergi mencari raja Yahudi yang baru dilahirkan. Mereka hendak menemui raja tersebut dan hendak menyembahnya. Dengan dipimpin bintangnya, para Majus pun mulai berjalan untuk menemui sang raja yang telah lahir, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Shalom adik-adik. Halo. Shalom Kak Selvi. Gimana kabarnya Kak Selvi? Baik, Kak Rita, gimana kabarnya Kak? Baik juga. Gimana kabarnya adik-adik? Wah, pasti baik di rumah ya. Iya. Nah, tadi siapa yang memperhatikan fragmen? Ayo siapa? Ayo, ada yang tahu nggak itu tadi ceritanya tentang siapa? Kok ada beberapa orang? Ada 3 orang Kak. 3 orang. Cari apa ya Kak tadi kira-kira? Cari apa adik-adik? Bener banget, cari bintang. Pintar-pintar ternyata semua memperhatikan ya. Cari bintang kenapa Kak kok cari bintang? Kenapa ya? Oh itu Kak, buat petunjuk. Oh, petunjuk apa Kak? Petunjuk kalau ada raja yang baru lahir. Oh. Iya. Tadi kira-kira ketemu nggak ya Kak nanti? Ya ketemu. Oh Kak. ya pasti Kan ketemu. Lihat bintang terang Ya, banget Kak. bener banget. Bintangnya beda, jadi Lebih terang dari yang lain bintangnya. Nah, Orang Majus bawa apa Kak? ayo kira-kira ada yang inget nggak ceritanya waktu orang Majus membawa apa aja? Ada 3 ya Kak ya? Iya. Ada 3. Ada yang inget nggak? Apa? Ayo. Mas, ya benar. Terus apa lagi Kak Selvi? Apa? Kemenyan. Kemenyan. Terus satu lagi murah. Ya, Pintar pintar. semua. Nah, Tadi yang jadi siapa? yang jadi siapa? Ayo. Iya bener. Yang jadi tadi Kak Reta sama Kak Selvi. Ada satu lagi. Ayo siapa yang tahu itu tadi siapa yang satunya tadi? Ayo coba dicari tahu ya. Ya. Kalau Nah. dia pasti tahu. Bener banget. Kalau memperhatikan pasti tahu. Nah sebelum memulai sekolah minggu, kita mau datang dulu sama Tuhan. Kita mau pujikan satu pujian. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Kita mau nyanyikan lagu ini dari awal lagi. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu
Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Terima kasih. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih. Putra, Roh Kudus. Terima kasih. Adik-adik di rumah ambil sikap doa yang baik, tangannya dilipat, matanya ditutup. Kita mau berdoa sama Tuhan, Kak Reta yang pimpin. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu Tuhan, untuk penyertaan-Mu Tuhan sampai hari ini Tuhan. Engkau masih memberikan kami kesehatan Tuhan, Engkau masih melindungi kami Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah sekolah minggu ini, kiranya Tuhan memberkati ibadah kami dari awal hingga akhir nanti. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Gimana? Udah semangat? Harusnya udah ya, udah melek semua, udah nggak boleh ngantuk, harus semangat. Tadi kan juga udah lihat fragmen juga, harusnya udah wah. Oh ya Kak Selvi, Apa Kak Rita? kan kalau mau Natal tuh mesti identik sama lagu-lagu Natal. Iya. Kan? Ya. Kita mau nyanyiin lagu ini juga menceritakan tentang orang Majus tadi Kak. Lagu apa Kak? Lagunya Selamat Selamat Datang. Sebelumnya adik-adik bangkit berdiri dulu, biar semangat, biar nggak ngantuk. Ya. Sambil tepuk tangan juga boleh. Selamat datang Yesus Tuhanku, yang turun dari surga yang rumahmu. Selamat datangmu di dalam dunia. Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam orang Majus datang, turut bintangnya, hendak mencari Tuhan dan menyembah. Mas dan kemenyan dan murni persembahkannya, akan hormat raja dan juru selamatnya. Selamat datang Yesus Tuhanku, yang turun dari surga ya rumahmu. Selamat datangmu di dalam dunia. Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam orang Majus datang, turut bintangnya, hendak mencari Tuhan dan menyembah. Mas dan kemenyan dan murni persembahkannya, akan hormat raja dan juru selamatnya. Salam Oke, pujian buat Tuhan. Nah, tadi dah satu lagu Natal. Nah, itu dah. Apa Kak Selvi? Pas ada satu lagi. Apa tuh? Apa yang kira-kira identik pasti dinyanyikan waktu Natalan? Apa ya? Apa Kak? Banyak Kak lagu Natal Kak. Iya banyak. Kan minggu kemarin juga ada tuh yang udah dinyanyiin Kak Tessa sama Kak Danu.
ini kita juga mau nyanyiin lagi tapi beda. Ini juga identik sama Natal. Apa ya? Apa kira-kira? Apa Kak? Lagunya ini inget nggak? Dari pulau. Oh, inget aku Kak. Ingat kan? Ada inget nggak? Harusnya inget. Ingat ya harusnya. Yuk kita mau nyanyi lagi. Pasti bangkit berdiri, belum boleh duduk ya. Oke, ayo Mas. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Tinggi-tinggi. Tinggi-tinggi dalam surga, tentara Tuhan yang kudus, tak lelah menyanyi juga di hadapan penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria. Gloria, muliakan Tuhan. Kita mau nyanyikan lagi dari awal. Dari pulau dan Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. muliakan. Muliakan Tuhan. Muliakan. Muliakan Tuhan. Kemuliaan buat Tuhan. Pengumumannya sama kayak minggu kemarin juga. Minggu terakhir bulan ini ada kuis. Nah, kuisnya itu tentang firman dan fragmen di bulan ini ya, dari minggu pertama sampai Natal. Oke? Sama ada apa tadi Kak? Kupon, kupon bingkisan. kupon. Nah, Masih ada kesempatan sampai nanti sore buat adik-adik ya. yang belum mengambil kupon bingkisan, masih ada kesempatan sampai nanti sore. Tapi yang ngambil ke gereja tetap harus orang tua ya. Adik-adik di rumah aja ya, biar orang tua aja yang ambil ke gereja. Nah, sekarang kita mau persembahan, kita mau berdoa dulu. Kak Selvi yang pimpin. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus berkati persembahan kami. kami kiranya Persembahan ini dapat memperlebar kerajaanmu di tempat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sambil Amin. persembahan kayak biasa ya, persembahannya kita mau pujikan Kudaki-daki. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, ku daki
mendaki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada. Di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada. Di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Nah, sekarang kita mau siapin hati kita mau dengan firman Tuhan, sikap yang baik, duduk yang baik dulu. Kita mau datang sama Tuhan, kita mau angkat satu pujian, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. kita mau nyanyikan lagu ini dari awal. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakai
adik-adik kita mau siapin hati kita buat dengar firman Tuhan. Bersikap doa yang baik. Kak Reta yang akan pimpin. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu Tuhan hingga ibadah ini. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau buka hati kami Tuhan, Engkau buka telinga kami Tuhan, supaya kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik Tuhan. Tuhan juga berkati kakak-kakak guru nanti yang akan menyampaikan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan, adik-adik selamat siang. Selamat siang adik-adik, shalom. Kita akan bersama-sama belajar akan firman Tuhan. Nah, puji Tuhan adik-adik. Nah, adik-adik juga di rumah ya, tetap jaga kesehatan ya toh. Tetap pakai masker, jaga jarak, juga apa? Sering cuci tangan. Supaya apa? Kita tetap sehat. Nah, adik-adik ngasih dalam Tuhan Yesus, tidak terasa kita sudah masuk ke bulan Desember dan ini minggu yang akan datang kita sudah masuk ke tanggal 25 hari Natal ya adik-adik ya. Nah, biasanya kalau Natalan gini adik-adik sekolah minggu sudah ada yang latihan nyanyi, ada yang latihan mungkin drama, ada yang mungkin ada lomba-lomba. Ya, tapi untuk kali ini, tahun ini adik-adik harus di rumah ya toh. Ibadah di rumah dan Natal tahun ini pun adik-adik harus di rumah dengan apa? Streaming ya. Adik-adik tetap ada Natal, yaitu dengan streaming tidak datang ke gereja. Adik-adik supaya apa? Tetap sehat, jaga kesehatan. Nah, puji Tuhan adik-adik. Nah, kalau minggu kemarin adik-adik sudah dengar firman Tuhan, apa? Yaitu gembala. Gembala yang sedang di padang adik-adik ya. Nah saat itu apa yang datang di situ? Masih ingat toh mestinya? Nah malaikat Tuhan datang. Untuk apa malaikat Tuhan datang pada gembala? Di padang yang sepi ya toh, malam tengah malam tiba-tiba cahaya yang terang. Ternyata malaikat datang untuk apa? Memberitakan kabar baik, yaitu apa? Telah lahir juru selamat, yaitu apa? Kristus Yesus Tuhan di kota Daud. Saat itu memang gembala-gembala pada apa? Woi, kaget ya toh. Nah, malaikat memberitahu atau memberitakan kabar bahwa telah lahir seorang juru selamat ya, yaitu namanya Kristus Tuhan atau Tuhan Yesus. Nah adik-adik saat itu gembala langsung apa? Nah dia langsung pengen ngerti. Dikatakan gembala itu langsung berangkat dan dijumpainya di sebuah kandang. Maria serta bayinya, ada bayi Tuhan Yesus yang apa ditutup di gedung dengan kain lampin. Terus ditidurkan di palungan adik-adik. Nah ini luar biasa. Nah gembala orang yang sederhana. Yang dikatakan mungkin tidak sekolahan ya. Tapi dikasih oleh Tuhan. Diberitakan bahwa ada juru selamat. Nah adik-adik. Nah itulah cerita yang minggu kemarin adik-adik. Nah minggu ini adik-adik akan dilanjutkan. Siapa yang diberitakan akan kelahiran Tuhan Yesus? Ya, adik masih ingat. Selain gembala ada siapa yang menyembah Tuhan selain gembala? Masih ingat toh? Para majus. Nah, yuk sebelum semua lanjutin cerita, yuk kita buka Alkitab kita yuk ya. Yuk. Adik-adik yang di rumah, yuk buka Alkitab, tak tunggulah. Monggo ibu-ibu yang di rumah yang dampingi putra-putrinya, monggo dibantuin nggih. Kita akan buka Alkitab kita yaitu Matius 2. Nah, Matius 2 ayat yang ke-1 sampai yang ke-12. Nah, dibuka nanti jangan ditutup dulu ya. Tetap pakai Matius 2 ayat 1 sampai 12. Nah, saya akan bacakan adik-adik menyimak ya di rumah.
Duduk yang bagus, disimak. Yo, perhatikan. Perikopnya, orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika itu Raja Herodes mendengar hal itu lalu terkejut beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam, kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan? Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis di dalam kitab Nabi. Kita lompat ayat yang ke-7 Dedek ya. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak? Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu dan segera sesudah kamu menemukan dia, menemukan raja tadi, bayi tadi ya, dikabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, yaitu para Majus tadi, dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka, para Majus tadi adik-adik ya, masuklah ke dalam rumah itu dan melihat anak itu atau bayi bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Nah, para Majus itu datang lalu sujud menyembah pada bayi tadi, bayi Yesus. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Amin. Adik-adik. Nah, tadi sudah membaca firman Tuhan Matius 2, 1 sampai 12. Nah, tadi Bu Simon Pak sudah mengatakan para gembala diberitahu akan lahir seorang juru selamat oleh siapa? Malaikat. Nah, ini bukan malaikat, tapi apa? Karena para Majus adalah orang-orang yang pinter. Dikatakan orang dari timur, orang ahli perbintangan, orang-orang cendekiawan. Kalau sama para ahli, orang-orang yang pinter, sarjana gitu ya kalau sekarang adik-adik ya. Nah, dia tuh ahli perbintangan. Tuhan juga ngasih tahu pada mereka, tapi bukan melalui malaikat. Apa? Tapi Majus ini melihat bintang, ya toh. Karena dia ahli perbintangan, dia ada dikasih ngerti bintang. Pada saat dia lihat bintang, orang Majus ini mikir, loh bintang ini kok ora kayak biasa nih, kok aneh. Ada sesuatu yang luar biasa bintang itu. Lalu setelah diselidiki ternyata itu pertanda bahwa ada seorang raja yang baru lahir. Nah, dia mikir, wah saya harus pengen ke sana, harus ngerti, pengen ketemu raja itu. Karena dia tahu bahwa raja itu raja yang berkuasa. Majus ini para Majus pengen menyembah dia. Nah, adik-adik, dari timur dikatakan jauh sekali. Kalau dalam dulu itu adalah dari negara Persia. Kalau sekarang adik-adik itu negara dari Timur Tengah ada, kalau diperkirakan itu negara Iran ya adik-adik ya. Kalau adik yang belajar dari ilmu bumi ya yang sudah sampai ke sana, itu Iran itu jauh banget adik-adik. Kalau mungkin Iran itu kalau
dikatakan naik pesawat aja, wah mungkin semalam ora tekan ya ta. Tapi dikatakan ini para majus datang dari Iran mau ke Yerusalem. Nah pada saat itu belum ada pesawat, ada nih onta. Adik bayangkan, adik pernah melihat onta toh? Waktu di kebun binatang itu. Nah onta itu melakukan cepet apa? Enggak, cepet apa alon-alon ya. Nah adik tahu sendiri. Nah saat itu para majus naik onta, diperkirakan perjalanan dari itu Persia dulu ya sampai ke tempatnya Herodes itu kira-kira 2 tahun. Bayangno, numpak onta kira-kira 2 tahun kira-kira piye. Nek malam kedinginan ya kan lewat padang gurun, nek siang kepanasan. Tapi majus ini apa? Dia walaupun susah, dia tetap nekat karena apa? Pengen ketemu dengan raja, yaitu raja yang berkuasa, dikatakan bayi atau raja yang baru lahir. Nah adik-adik, lalu dikatakan firman tadi mengatakan tibalah majus tadi di mana? Di Yudea. Nah saat itu rajanya ada Raja Herodes adik-adik. Nah waktu Raja Herodes ketemu dengan para majus, majus kan tanya, di mana raja yang baru lahir? Nah Herodes bingung, loh raja niki aku, kok raja yang baru lahir? Nah berarti ada saingannya nanti. Nah akhirnya Herodes bertanya dengan para ahli Taurat yang di Yahudi tadi, siapa itu? Ternyata apa? Di dalam kitab para nabi ada tertulis bahwa Mesias akan lahir di Bethlehem di tanah Yudea. Nah Herodes tambah kaget lagi. Wah, nek ngono aku dapat saingan. Wah, ya toh. Nah, dikatakan tadi dalam firman Tuhan mengatakan Herodes lalu omong-omong dengan para majus tadi. Ya toh, ditanya, bagaimana kamu melihat bintang dan sebagainya, dengan teliti ditanya. Nah, terus Herodes ngomong sama para majus. Ya toh, diberitahu bahwa raja itu ada di tanah Yudea, di Bethlehem. Pergilah kamu ke sana. Tapi ya, nek wes ketemu sama raja tadi yang baru lahir tadi, kamu terus apa? Kembali ke sini, aku juga mau menyembah dia. Karena tadi para majus ngomong sama Herodes, aku mau datang kepada raja yang baru lahir itu, aku akan menyembah. Lalu Herodes ngomong, kalau nanti kamu sudah menyembah sama dia, raja yang baru lahir tadi, kamu datang kembali ke rumah sini ya, ke kerajaan sini ya. Terus nanti apa? Aku juga mau datang. Aku juga mau menyembah. Itu katanya Raja Herodes. Nah tapi adik-adik, setelah itu para majus meninggalkan kerajaan dari Herodes tadi. Lalu dia pergi. Ternyata bintang itu sudah ada mendahului para majus. Para majus jadi apa ya? Berjalan tapi di atasnya ada bintang. Jadi para majus tadi ngikuti bintang itu kemana arahnya. Adik-adik, dalam perjalanan tadi bintang itu terus diikuti. Nah sampailah bintang itu di Bethlehem. Dan sesudah sampai di mana bayi Yesus lahir, di atas kandang itu bintang itu berhenti. Nah, para majus bersukacita. Berarti disinilah tempat raja yang baru lahir itu. Dikatakan firman Tuhan, lalu para majus itu dengan sukacita dia masuklah ke rumah itu atau kandang itu. Dan di kandang itu dijumpai oleh para majus siapa tadi? Maria ibunya Yesus, juga apa? Bayi yang baru lahir tadi ya, yang ditutup dibungkus dengan kain lampin, ditidurkan di atas di dalam palungan. Lalu para majus itu datang, terus apa adik-adik katakan? Para majus itu menyembah pada Tuhan Yesus. Nah, sesudah menyembah bukan itu saja. Karena para majus itu orang yang kaya juga. Ya toh, karena dia orang pintar, orang kaya juga, dia mempersembahkan apa yang dibawa? Emas. Yang satu membuka emas, ini kan 3 orang para majusnya. Yang satu lagi membuka kemenyan.
Yang satu lagi membuka mur. Nah, emas adalah mahal toh harganya emas. Hari-hari ini emas katanya segramnya 1 juta ya toh. Nah, kemenyan juga wangi-wangian harganya ya mahal. Mur juga begitu, wangi-wangian juga harganya juga mahal. Lalu dikeluarkan oleh para majus tadi, dipersembahkan kepada bayi Yesus. Jadi para majus tadi bukan hanya menyembah, tapi dia juga membuka hartanya, memberikan hartanya kepada Tuhan Yesus yang masih bayi. Adik-adik. Nah, sesudah itu para majus mestinya istirahat toh. Kan udah capek ya. Nah, di dalam istirahat itu para majus dapat mimpi yang mengatakan jangan kembali kepada Herodes, tapi pulanglah dengan lewat jalan yang lain. Nah, para majus tadi nurut adik-adik, jadi tidak kembali kepada Herodes. Nah, adik-adik, melalui cerita firman Tuhan hari ini, kita diberi pelajaran bahwa Tuhan Yesus lahir bukan hanya untuk para gembala yang dikatakan orang sederhana, mungkin tidak pernah sekolah, orang yang tidak terpelajar, orang yang mungkin waktu datang tidak mempersembahkan apa-apa pada Tuhan Yesus. Ya, tapi juga diberitakan juga kepada orang yang pinter. Tadi para majus orang pinter, orang cendekiawan, orang ahli, ya toh. Nah, berita kelahiran Tuhan Yesus juga diberitakan kepada orang-orang yang kaya. Supaya apa? Mereka semua mau percaya kepada siapa adik-adik? Tuhan Yesus. Karena apa dikatakan? Telah lahir seorang juru selamat yang namanya siapa? Yesus Kristus Tuhan. Barang siapa percaya kepada Dia, Yesus Kristus Tuhan, dia diselamatkan. Nah, kalau kita sebagai orang-orang yang berdosa, kalau kita percaya Yesus, kita diselamatkan. Dosa kita diampuni. Kita percaya Tuhan Yesus. Adik-adik. Nah, begitu juga adik-adik yang di rumah, ya toh. Nah, adik-adik sudah percaya kepada Tuhan Yesus, tapi sekarang ini adik-adik tidak bisa ke gereja. Kadang susah, piye aku rasa kebaktian. Tapi dengan streaming ini adik-adik tetap bisa dengar firman Tuhan. Adik-adik harus tetap setia, tetap percaya kepada Tuhan Yesus, tetap sungguh-sungguh. Dan kalau mungkin hari-hari kemarin adik-adik mungkin ngelokro ya toh, lemes aku ora tau ning gereja, rasane ora penak ya toh. Tapi hari-hari ini ayo kita sudah mendengar firman Tuhan menjelang Natal ini, ayo adik-adik bangkit atau semangat lagi walaupun hanya melalui streaming, tapi bangkit semangat menjadi berkat. Seperti kalau gembala ya toh dia bersukacita, cerita dengan siapa-siapa, aku ketemu dengan Tuhan Yesus juru selamat. Walaupun dia tidak mempersembahkan hartanya karena memang tidak punya ya toh. Tapi kalau orang majus dia mempersembahkan hartanya, memuliakan Allah melalui hartanya. Nah, kita juga bisa adik-adik. Kalau dulu mungkin lemes ngelokro, sekarang bangkit kembali. Kita cerita bahwa aku punya Tuhan Yesus yang ajaib sebagai juru selamat. Barang siapa percaya kepada Yesus diselamatkan, dosanya diampuni. Nah, adik-adik bisa cerita dengan teman-temannya. Mungkin saat ini temannya belum kenal Tuhan, ya toh, tetanggane mungkin. Nah, cerita percaya Tuhan Yesus. Bukan hanya itu saja. Adik-adik seperti majus tadi mempersembahkan hartanya. Kalau hari-hari ini harus belajar dengan apa? Streaming toh? Belajar dengan apa? Pulsa, dengan kuota harus ada. Nah, adik-adik bisa, aku punya tabungan. Temanku itu kok enggak punya uang ya untuk beli pulsa ya. Karena mungkin orang tuanya PHK. Adik-adik bisa tabungannya diberikan. Ya toh, seberapanya. Nah, itu sudah menjadi berkat. Adik-adik semangat
menjadi berkat, menjadi terang bagi apa? Teman-temannya. Mungkin adik-adik punya mainan yang sudah mungkin udah lama, tetangga nih, ya toh, ada yang nangis mungkin, udah punya mainan, adik-adik bisa berbagi dengan mereka. Nah, berbagi apa yang adik-adik punya. Nah, itu namanya adik sudah menjadi berkat, menjadi terang. Karena apa? Biarlah kita dalam masa-masa saat ini adik-adik, walaupun di rumah, tetap semangat. Kita bangkit, tidak ngelukru, tetap menjadi berkat. Apa-apa yang adik-adik bisa, ya toh. Enggak usah seperti orang Majus harus emas, bukan. Tapi adik-adik yang punya sedikit berkat mungkin buat tadi beliin kuota temannya, ya toh. Berapa ribu lah, tapi sudah menjadi berkat. Memberikan mainan kepada tetangga mungkin. Nah, itu sudah menjadi berkat. Atau apalagi mungkin ada orang yang saat ini mungkin kelapar karena situasi hari-hari ini adik-adik bisa memberikan sebungkus nasi kepada mereka. Itu menjadi berkat. Adik-adik sudah menjadi terang walaupun masih anak-anak, ya. Tapi adik-adik bisa melakukan ini. Karena apa? Biarlah melalui Natal ini adik-adik kembali bangkit, kembali semangat. Ya tahu, walaupun harus Natalan di rumah, tapi saya percaya kalau adik-adik sungguh-sungguh Tuhan Yesus akan memberkati kalian semua. Dan adik-adik tetap berdoa supaya apa? Virus ini cepat berlalu sehingga adik-adik bisa ibadah kembali bersama-sama di gereja. Bisa sekolah juga bertatap muka. Amin adik-adik. Semangat, adik-adik bangkit, tidak ngelukro, ya, menjadi berkat, menjadi terang, menceritakan Yesus sudah lahir, barang siapa percaya kepada Dia diselamatkan, dosanya diampuni, menjadi berkat, memberikan, berbagi dengan apa yang adik-adik punya kepada teman, kepada tetangga, kepada orang-orang yang membutuhkan menurut apa? Kemampuan adik-adik yang ada. Puji Tuhan. Sekian firman Tuhan adik-adik. Tetap semangat, tetap jaga jarak, tetap cuci tangan, apalagi pakai masker, tidak berkerumun. Banyak berdoa supaya apa? COVID-19 cepat berlalu. Amin adik-adik, selamat siang, Tuhan memberkati. Juga selamat menjelang hari Natal. Ya, yuk kita akan berdoa dulu, yuk. Kita akan siapkan hati untuk berdoa. Adik-adik melipat tangan, sungguh-sungguh, tidak senggol kanan, senggol kiri. Yuk kita sungguh-sungguh berdoa. Yuk. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau Allah yang sudah lahir melalui bayi Yesus yang hari ini, yang Natal ini. Tuhan, Kau berkati kami semua sehingga kami semua tetap percaya bahwa Yesus lahir sebagai juru selamat kami. Sehingga Tuhan, apa yang Tuhan berikan bagi kami sungguh-sungguh mau percaya, mau setia. Sehingga Tuhan, berkat-Mu boleh kami terima. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur berkati anak-anak-Mu yang sudah mengikuti streaming pada siang hari ini Tuhan. Walaupun masih anak-anak, kami percaya Tuhan bahwa kuasa Roh-Mu yang kudus senantiasa menaungi, senantiasa berikan hikmat. Sehingga adik-adik ini Tuhan boleh menjadi berkat, boleh menjadi terang dan bangkit dari kelemahan, semangat kembali. Terima kasih Bapa, Kau juga memberkati kedua orang tuanya, pakai, boleh mendidik, boleh terus Tuhan untuk membawa anak-anak datang kepadamu. Kami mengucap syukur ya Bapakku, Kau berkati ya Tuhan, berikan kekuatan, kesehatan, dan Kau memberkati juga dengan damai sejahtera-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, hamba sudah berdoa dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, Tuhan berkati.
bangkit dan menjadi terang, sebab terang Tuhan datang bagiku. Aku bangkit dan menjadi terang, dan kemuliaan Tuhan sungguh nyata terbit atasku. Dan menjadi terang, Tuhan datang bagiku. Aku bangkit dan menjadi terang, dan kemuliaan Tuhan sungguh nyata terbit atasku.